Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izar Fahriyati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengidentifikasi jabatan pegawai. Oke, sebelum kita ke materi, sebelumnya saya ingin mengasih tahu apa aja yang bakal dibahas di mengidentifikasi jabatan pegawai. Nah, yang dibahas di sini itu ada 4. Yang pertama itu definisi jabatan, yang kedua jenis-jenis jabatan, yang ketiga fungsi jabatan bagi pegawai, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban pemangku jabatan. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama itu. Di sini ada definisi jabatan pegawai. Nah, jabatan pegawai adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam pegawai negeri sipil atau PNS, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dengan kerangka suatu satuan organisasi. Pembahasan yang kedua ada jenis-jenis jabatan. Jenis-jenis jabatan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Nah, jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural itu bertingkat-tingkat dari yang terendah yaitu eselon 4B hingga tertinggi dari level eselon 1A. Nah, contoh jabatan struktural di sini itu di bagian pegawai negeri sipil ada sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, dan staf ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di pemerintahan daerah itu ada sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. Sedangkan jabatan fungsional yaitu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi atau bisa disebut dengan tusi pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Misalnya, jabatan fungsional itu seperti guru, dosen, pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan, dan lain-lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi jabatan bagi pegawai. Nah, fungsi jabatan bagi pegawai dan organisasi yaitu mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Nah, agar jabatan beserta fungsi-fungsinya tersebut dapat menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan, maka harus ada pemangku jabatan. Nah, pemangku jabatan di sini yaitu para pejabat, seseorang yang duduk dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Pembahasan terakhir yaitu hak dan kewajiban pemangku jabatan. Nah, di sini kewajiban pemangku jabatan adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap pemangku jabatan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban pemangku jabatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban berhubungan dengan tugas di dalam jabatan. Nah, kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing pemangku jabatan. Yang kedua, kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan pemangku jabatan pada umumnya. Nah, kewajiban ini terkait dengan kedudukan pemangku jabatan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menaati larangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, kewajiban mentaati peraturan tentang larangan korupsi. Yang ketiga, kewajiban mentaati peraturan tentang larangan mengerjakan judi. Yang keempat, kewajiban mentaati peraturan tentang keanggotaan partai politik. Yang kelima, kewajiban pegawai negeri sipil yang tidak berhubungan dengan tugas dalam jabatan dan tidak berhubungan dengan kedudukan sebagai pemangku jabatan pada umumnya. Dan yang terakhir, kewajiban ini terkait dengan pasal 5, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Oke, kewajiban yang selanjutnya ada kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Selanjutnya, kewajiban menurut Peraturan Disiplin Pegawai, kewajiban menurut Peraturan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pemangku jabatan, kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja,
kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia, kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah, kewajiban sebagai anggota Korpri, kewajiban mentaati larangan pekerja dalam lapangan, swasta, dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang wajib mendapat izin. Oke, sebelumnya kan kita sudah banyak banget ngebahas tentang kewajiban pemangku jabatan. Kali ini kita bakal ngebahas hak pemangku jabatan. Nah, hak pemangku jabatan di sini yaitu sesuatu yang diterima oleh pemangku jabatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu antara lain ada gaji pemangku jabatan, perhitungan masa kerja, kenaikan gaji pokok, tunjangan, kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, cuti, tunjangan cacat dan uang duka, kesejahteraan pensiun. Demikian penjelasan saya mengenai tentang mengidentifikasi jabatan pegawai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.